Belum nah, belum belum muncul mapnya udah zona aja. Sebutkan Don, Apa tuh? berapa 7? berapa? Enggak. Warna parasut yang pertama kali tersorot. Warna parasut. Ijo, gua ijo. Sangat klasik Paling ya. gampang. Sangat klasik ya. Gue biru deh. Oke, hijau dan biru ya. Yap. Yang biasanya banyak orang yang suka bingung gitu. Bahkan ada yang salah warna. Ada yang bilang biru itu hijau, hijau itu biru. Oh, kemarin siapa ya? Gua kemarin siapa ya? Bokap gue kalau lihat warna biru, ini warna hijau nih. Gue bilang, ini biru. Enggak, ini hijau. Gitu. Gue pernah nggak tuh sama siapa ya? Pokoknya kita deh. Ada yang bilang kayak gitu Oh, juga. jelly. Semuanya jelly ya. Pokoknya kalau yang agak lemot jelly. Iya. Tetapi teman-teman sekalian, kita selagi kita menunggu ya, karena kita bisa melihat adanya flight pad juga yang sudah terpampang sungguh nyata. Oh. Para pemain-pemain di sini juga sudah mulai menuju ke drop zone mereka masing-masing. Kita pengen ngingetin nih, karena PMGC 2021 Prestige Scar L Gun ini udah muncul loh. Dan ini efek laser baru ini menunggu kalian banget. Dan ini eksklusif hanya sampai tanggal 11 Februari. Kita ingetin sekarang nih, biar nanti ketika di in-game muncul, gambarnya keluar, kalian lebih paham lagi apa yang kita bahas. Nah, itu dia. Nanti ya, selagi kita Betul. lihat. Karena yang kita lihat parasut dengan mana nih? terpampang nyantai lagi. Nyata di sini sudah adanya beberapa pemain dari Enigma Galaxy. Ini kayaknya nggak dibuka deh parasutnya. Dan kayaknya tim-tim yang sekarang masih ada di parasut tuh yang lagi jauh-jauhan. Kayak Stalwart, Kenovo gitu. Turun. Gue yakin itu panik sepanik-paniknya karena gue juga sempat beberapa kali mengalami bug bagi seperti ini. Panik lu kayak gimana tuh pas bisa di... Ya panik gue cuma, mati lagi. Gitu kayaknya. Penonton tuh yang barusan panik. Itu kayak udah pasrah banget dah kalau udah bagi muter-muter kayak gitu. Karena kadang error kayak gitu, tombol exitnya juga hilang Don. Iya. Nah ini dia nih yang tadi kita bicarakan ya. Ini adalah PMGC Scar L Skin. Yang dimana kalian bisa dapetin ini only atau hanya di PMGC di sini. PMGC Premium Crate yang hanya ada sampai tanggal 11 Februari. Betul, kalian juga bisa mengumpulkan kartu-kartu ataupun player-player dalam bentuk kartu yang ada di in-game. Ngumpulin player. Betul sih. Kartu player ada di in-game sepanjang PMGC berjalan di in-game-nya PUBG Mobile. Iya, jadi ya banyaklah pastinya ya player-player favorit kalian, idola kalian yang dimana kalian bisa ngumpulin kartu-kartu tersebut. Dan ngomong-ngomong player idola ya, tadi kan kita masih udah nanya nih sama penonton-penonton di sini soal kayak harapan mereka apa di 2022. Soal player nih, siapa sih player favorit kalian yang mungkin sekarang lagi bertanding nih dari 16 tim di sini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar juga sekarang. Kalau Pasta, Gue udah tahu dah, gue udah paham banget itu pasti endingnya ke arah sana. player yang tidak Pasta favoritin siapa? Jauh ya Don ya. Biar seru. Jauh ya, oke. Player yang gua nggak favoritin. Ini di mana di PMGC? Yang main aja nih. Oh, yang 16 main tim. aja. Iya, yang Oke. lagi kita lihat. Pemain yang tidak gua favoritkan adalah... Berarti dari 64 lu sebutin 63. Lah, kan ada pemain cadangannya juga. Oh, Berarti banyak. Ada yang 5 Yang pemain. main aja, Pak. Oh, yang main aja. Mohon maaf, ini belum di absen satu-satu nih. Iya. Tapi sambil gua berpikir, sambil ngelihat dulu, ini adalah momen di mana Order melakukan lemparan granat yang begitu perfect untuk The Sanok tadi yang akhirnya membuat Nova berhasil mengamankan WWCD pertama mereka. Last moment dari Order, dapetin satu pemain terakhir dan itu dia proses WWCD-nya. Balik lagi ke topik yang tadi, kalau Dana siapa? Loh, Anda belum menjawab. Aku belum jawab ya. Agak panjang ya Pak Oke, poolingnya barusan. Tapi sebelum Pasta menjawab, kita masih mau nih ngingetin kepada kalian semuanya. Kalau kalian harus nonton banget secara live dan juga kalian bisa earn rewards-nya. Ngumpulin rewards-nya, ada Grand Finals Treasure Box. Yang dimana kalian bisa langsung aja buka in-game lobby kalian dan ada logo PMGC-nya. Pokoknya hadiahnya banyak banget dah. Banyak Tadi dari mulai, kalau yang Scar L bukan hadiah ya. Tapi emang kalian kalau misalkan tertarik
untuk memiliki skin Scar L yang paling terbaru silahkan. Kalian gacha, kalian dapatkanlah dan naikin levelnya biar semua efek-efeknya masuk dah tuh. Masuk. Masuk dah tuh. Pokoknya hadiahnya banyak banget dari mulai crate box, terus kostum-kostum yang baru juga, bahkan ada eksklusif kostum set yang hanya bisa kalian dapatkan di waktu-waktu tertentu ketika kayak PMGC sedang berjalan saat ini. Jadi, Balik lagi ya. kembali ke pertanyaannya yang belum Oke. dijawab. Kalau gua mungkin Mungkin. bukan lagu, Oh, mohon bukan. maaf. Kayaknya Tosca Tosca, dari S2G. slay to slay gaming. Ya, karena gua nggak kenal dia, jadi ya udahlah, Tosca aja yang gue sebut. Kalau dari Dona, siapa pemain yang tidak Anda favoritkan di PMGC? Aduh gimana ya, gue kenal semua sih. Gila pergaulan lo, jauh juga. Sampai seluruh dunia ya. Gokil. Canda kenal. Tapi sebelum itu nampaknya ya, kali ini di awal-awal seperti ini sudah terjadi pertemuan antara Four Rivals dan juga DWG yang lagi-lagi masih klasik aja. DWG masih zoning out dari Four Rivals yang tadi lewat, yang mau mencari spot-spot nyaman selanjutnya. Tetapi nggak jauh dari sisi mereka juga terdapat Next Ruya yang lagi-lagi ini Kudur masih tersisa setengah HP barnya. Betul, agak sedikit tertembak tadi, tapi untungnya mereka sudah mendapatkan tempat yang cukup nyaman juga. Sambil menunggu Dona berpikir, gue bakal buying time supaya Dona nanti bisa langsung sebut kira-kira pemain mana yang tidak difavoritkan oleh Dona. Kalau misalkan pemain nggak difavoritin sama sama caster cowok kayaknya biasa aja gitu. Tapi kalau cewek yang tidak memfavoritkan seorang player kayak ada somethingnya gitu. Ada somethingnya. Ada somethingnya. Kenapa? Ya nggak tahu. Pribadi ya. Penilaian cewek kan beda-beda. Kadang berdasarkan statistik, kadang berdasarkan subjektif, atau memberikan penilaian yang objektif kan tidak tahu. Jadi siapa Dan? Hah, serius? Oh, belum. Iya sih. belum. Serius banget sih gue itu. Belum. Siapa Dan? Swagwin Wah, dari apa Alpha tuh, 7. Jutu? Iya. Karena gue gak kenal juga. Kebetulan kalau Senatexa, Revo, Karilho, Mafioso itu gue kenal. Oh, kenal banget. Lo sohib banget lah Sohib ya. banget lah. Sering PUBG Sobi mobilan banget. bareng gitu ya. Custom room bareng-bareng. Wah, nge-lag banget tuh rasanya. Aduh. Jadi itu dia pemain-pemain. Ya, by the way itu cuman bercandanya. Intermezzo aja. Intermezzo gitu. Itu kita kayak nggak ada sebenarnya yang player yang tidak kita favoritkan itu nggak ada sebenarnya gitu. Tapi kan itu karena itu kan hal yang apa ya, intermezzo singkat aja. Tapi kalau balik lagi, player favorit lu siapa di sini, Pak? Ini dong, baru pertanyaan yang mendidik. Nah, iya itu baru berbobot Ini ya. player yang gue favoritkan, entah kenapa dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang terspot banget itu Matoy. Mbah dukunnya Illuminate pada zamannya. Dari dulu ya. Dari ya, dulu kan mungkin bisa dibilang Matoy ya. kayak adanya Matoy tiba-tiba zona ke Infinity ke terus. sana. Pokoknya ke arah di mana Matoy berada gitu. Makanya dibilangnya dukunnya zona PUBG Mobile. Untuk di Oke. turnamen-turnamen tingkatan Southeast Asia lah gitu. Oke. Kalau dari Dona, Oh, gue ditanya juga. iya dong, harus adil. Apa yang lo tanyakan ke gua akan menjadi pertanyaan balik untuk seorang Dona Fiska. Untuk di sini doang sih menurut gua ya, kayak selama satu setengah hari lah sudah kita Oke. bisa lewati dari Grand Final PMGC ini sendiri. Oke. Karilho sih, Karilho. ya. Kenapa? Sobi banget, canda Sobi. Tapi kalau misalnya Oh, Karilho gue kira lo bakal bilang Karilho kenapa? Bestie banget. oh dia bestie ya sekarang ya, bestie banget tuh. Karilho sih, karena balik lagi tadi kan kayaknya sempat kita mention juga ini adalah kali keduanya Karilho ini bisa bermain di PMGC ya. Betul. Setelah sebelumnya di season 0 kemarin Karilho itu bersamaan dengan Loops gitu ya. Dengan Loop sendiri, jadi kayak gue sebenarnya ya nunggu banget lah aksinya gitu. Nunggu banget aksi dari Sohib lo ini. So, bestie. Oh bestie, Ya, ya betul. dari bestie gue ini gitu. Apalagi ini apa ya, bisa dibilang dia udah bisa membuktikan lah gitu. Oke. Kalau misalnya seorang Karilho ini masih bisa main di PMGC. Kualitasnya oke lah ya. Kualitasnya oke banget dan harusnya Let's see. nah itu bisa kita lihat nanti berdasarkan placement akhir untuk tim dari Alpha 7 endingnya bakal seperti apa. Dan Navi nih yang lagi kejar-kejaran poin juga karena beberapa kali poin mereka terbalap walaupun mereka hari ini udah mendapatkan start yang cukup bagus dari peringkat 8 masuk ke barisan top 4 bahkan
secara tidak langsung membawa apa yang sudah kita diskusikan di awal menjadi sebuah kenyataan di mana tim dengan inisial N semuanya berada di barisan top 4. Bisa beruntut loh dari 1, 2, 3 dan 4. Kayak mereka cuma ganti-gantian ya dari tadi, kayak Iya. Navi sempat di atas, sekarang turun lagi, Nova masih bertengger di posisi pucuk atau puncaknya, masih merajai klasemen untuk sementara waktu ini. Dan gue yakin ya teman-teman kita di negara China itu sekarang lagi kayak bersorak-sorai gembira banget karena ini adalah chance yang cukup besar untuk tim Nova untuk bisa menyabet gelar juara lagi. Tetapi kita akan fokus Wah. terlebih dahulu karena kali ini Infinity bertemu dengan tim FB yang dimana Melah dalam keadaan knockdown. Rekan-rekan yang lainnya akan memberikan backupnya juga ke arah pemain-pemain dari tim FB yang sudah terspot kali ini. Betul, bahkan satu pemain dari FB juga terjebak di bagian ladang gandum tanpa ditaburi coklat dan Logan bakal memberikan backup dari bagian perbukitan. Langsung menuju ke arah baginya, Gatani juga bakal memberikan follow up. Kayaknya bakal ada regroup position yang bakal dibangun oleh Infinity. Karena pergerakan dari FB langsung saja menuju ke arah kompon yang ditempati oleh dua pemain mereka. Tapi granat dari seorang Nuzi bakal dilemparkan ke bagian luar dari broken wall-nya bakal meletup. Namun hanya splash damage yang diterima oleh pemain dari tim FB. Lemparan granat berikutnya juga masih belum mampu untuk mendapatkan sebuah knockdown. Tapi di bagian lain dari Franky mendapatkan satu pemain dari Enigma di mana Freak tumbang di tengah-tengah rotasi mereka. Dan FB masih ngotot untuk mendapatkan sebuah knockdown pertama supaya mereka bisa lebih percaya diri lagi untuk menghadapi pemain-pemain dari Infinity. Satu orang sudah mulai terspot, kali ini granat sudah mulai dimasak untuk yang kedua kalinya. Nuzi dengan granatnya cukup matang ini 5 detik bakal dilempar, tapi lemparannya ke dalam rumah tidak sampai keluar rumah di mana ada satu pemain dari FB yang berada di bagian depan. Tapi Nuzi dengan granat berikutnya namun masih belum perfect granat yang dilemparkan oleh Nuzi. Betul sekali, tadi agak-agak mantul sedikit ya granatnya, dan Nuzi untung saja masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ada satu pemain terknockdown dari dua. tim FB bahkan, dan langsung aja dieliminasi. Dokun Machine masih berada di tengah-tengah smoke kali ini, masih benar-benar merangkak dengan susah payah dan langsung aja di-spot oleh Logan, disamperin dan dieliminasi. 2 elimination points sudah dikantongi oleh Infinity. Tapi gue salut banget dengan permainan dari Infinity. Gatani dia ngefallingnya jauh banget untuk memberikan backstep karena satu pemain dari FB yang terjebak di bagian ladang gandum tanpa ada taburi coklat. Itu membuat mereka akhirnya bisa memporak-porandakan setup dari tim FB. Satu elimination berhasil mereka kumpulkan tadi, namun tiba-tiba yang di broken wall juga mereka knockdown. Berarti sudah ada 2 elimination yang dikumpulkan oleh tim Infinity saat ini. Dan ini dia terpantau The Xavier versus Enigma di arah sekitar Pochinki, gudang versus area rumah 2 lantai. Yang dimana sedari tadi bisa kita intip ya peperangan antara mereka berdua dari elimination feed-nya. Akhirnya kita bisa melihat NGX, Enigma, Galaxy masih bertahan dengan 3 punggawa mereka. 2 pemain diutus di bagian rumah yang berhadap-hadapan. Dan satu pemain yang lainnya masih berada di bagian belakang. Sementara itu FB dan juga Infinity akhirnya sama-sama disengage untuk saat ini. Karena dari circle kita yang selanjutnya semental-mentalnya ke arah barat laut. Betul, menuju ke arah Gunung Gergopol di mana belum ada tim yang menempati diri mereka di bagian puncak tertinggi dari Gunung Gergopol tentunya. Dan semua tim langsung melanjutkan rotasi mereka, bahkan dari The Xavier mereka tidak melanjutkan fight mereka. Karena mereka harus mendapatkan sebuah checkpoint yang benar-benar bagus sebelum dihinggapi oleh tim-tim lain, termasuk dari tim Nexruya yang saat ini sudah mulai meninggalkan gereja sekitar ruins. Mereka kembali lagi masuk melalui jalur sebelah kanan dari timur ke arah utara. Infinity juga sudah mulai checkpoint mengamankan area-area perbukitan sebelum mereka menuju ke arah tempat yang lebih landai lagi tentunya. Ini pergerakan yang benar-benar hati-hati banget. Ada beberapa tim yang memang sudah langsung tabrak ke arah tengah. Ada beberapa tim juga yang masih bermain di pinggiran circle-nya terlebih dahulu. Supaya tidak terkena happy birthday. Dan mungkin ini dia korban HBD-nya di mana Godlike mendapatkan satu pemain dari S2G. Yap, betul sekali. Yang dimana sekarang Godlike masih berada di area-area gorong-gorong, masih bertahan berempat untuk saat ini. Sementara di sisi yang lainnya terdapat pertemuan antara Na'Vi dan juga Alpha 7 yang bisa kita lihat dari arah elimination feed-nya. Tetapi kita masih fokus ke arah Godlike dan juga S2G karena ada beberapa tembakan yang tadi mengarah ke arah tim S2G. Tetapi ternyata nggak cuman antara mereka berdua karena Stalwart kali ini juga berhadapan-hadapan dengan Infinity yang dimana seorang Gatani sudah terlihat dengan sangat jelas lewat menggunakan vehicle-nya, tetapi vehicle-nya juga sudah langsung saja hilang dari peradaran. Yes, lumayan lah. Tembakan zoning out supaya Infinity tidak mengamankan tempat yang sudah dihinggapi oleh pemain-pemain dari Stalwart. Kali ini mereka bakal bergerak kembali sedikit
memotong rotasi dari Stalwart, tiba-tiba pergerakan dari Infinity benar-benar cepat banget dan ternyata di tiang Sutet sudah ada tim yang menunggu di bagian sana dan kali ini di bagian Gergopol pegunungan di mana ada Xavier juga sudah mulai mendaki gunung ini bersamaan waktunya dengan tim FG Furious Gaming yang akhirnya mengurunkan niat mereka untuk naik ke area gunung karena sudah ada tembakan dari The Xavier yang ada di bagian kaki gunung sebelah kanan. Iya, tapi kayaknya Triga diutus ya untuk kayak sedikit demi sedikit naik, tetapi di sisi yang lainnya ternyata dari tadi Stalwart dan juga Infinity bertemu, Gatani pun juga bisa dieliminasi untuk saat ini. Tetapi pemain-pemain yang lainnya juga masih berjaga-jaga di sekitaran sana, pinggiran zona banget untuk saat ini antara tim Stalwart dan juga Infinity. Mela juga masih akan menjadi bagian sebelah kiri dari tim Infinity, masih memantau keberadaan dari tim Stalwart, dua pemain yaitu Top dan juga Action yang masih berada di bawah sana. Tapi kita balik lagi nih ke Gunung Georgiapol yang masih disinggahi oleh Furious Gaming dan juga The Xavier. Oh, berarti tadi pergerakannya bukan kabur ya, tapi nyari jalur lain supaya mereka bisa mendapatkan high ground control yang lebih tinggi dibandingkan The Xavier. Dan circle-nya ternyata mengambil setengah bagian dari Gunung Gergopol. Hospital masih masuk untuk di circle yang keempat. Dan sudah ada dua tim yang cukup dekat dengan area Hospital dan Nova lihat pergerakan mereka bakal melewati tim Secret. Paraboy bakal membuka jalan untuk Nova, belum pertembakan dari tim Secret. Paraboy lewat tanpa adanya gangguan sama sekali, tapi dari bagian belakang ternyata Jumper sedikit memberikan tekanan menuju ke arah Nova yang sedang melakukan rotasi. Kali ini vehicle kedua bakal lewat namun tembakan dan masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown ke arah tim Nova. Lolos 3 pemain dari Nova. King bahkan sudah mengamankan jalur rotasi mereka terlebih dahulu. Ternyata bukan Paraboy yang membuka jalan untuk Nova, tapi King yang ada di barisan paling depan untuk mengamankan jalur rotasi bagi tim Nova. Yap. Posisi mereka masih aman banget untuk saat ini dari tim Nova sendiri. 1-3 posisi mereka. King akan menjadi pemain yang sekarang sendirian untuk bisa menjaga angle ke arah tim yang berada di sebelah kiri mereka tadi. Tetapi kita akan melihat DX yang tadi muncul dari arah Gunung Georgiapol sekarang berada di kaki gunung. Mereka juga terspot keberadaannya oleh tim Nova. Tapi kita bisa melihat lagi di atas gunung, di puncak gunung kita kali ini Furious Gaming akan berhadapan-hadapan dengan For Rivals. Betul sekali. Bahkan dari Papi Potro yang sedang melakukan healing di bagian lempengan kiri dari Gunung Gergopol ini menunggu momentum untuk memberikan backstep dan mereka bakal beradu utility terlebih dahulu di mana kali ini Epi low HP bakal tembakan dari mana? Tembakan dari depan ternyata satu berhasil diamankan oleh Furious Gaming. Dan kali ini mereka unggul dari segi jumlah namun belum ada commit push yang dibangun oleh FG di arah pegunungan Gergopol. Sedikit berpindah menuju ke arah angle dari arah For Rivals. Mereka mendapatkan sedikit waktu untuk melakukan reset untuk menyelamatkan seorang Epi sementara ini. Namun ada backup granat dari teman-teman For Rivals yang lainnya juga. Masih belum ada yang dipulangkan karena lobby granat melambung jauh terbang tinggi ke udara meledak. Dan masih belum bisa mendapatkan korban karena tim FG. Belum ada trade talk antara For Rivals dan juga FG. Tapi splash damage semakin menyakitkan ke arah pemain-pemain dari FG. Iya, ini karena For Rivals juga mau nggak mau harus mendobrak pertahanan dari FG untuk bisa masuk ke dalam zonanya karena mereka masih berada di luar zona. Sementara yang menjadi gatekeeper itu adalah tim FG. Tapi somehow DX bisa lolos antara mereka semuanya. Sekarang DX malah hanya bisa masuk ke dalam zona. Tetapi ternyata di daratan kita terdapat Infinity yang sekarang juga sedang dibombardir oleh peluru panas dari seorang Action yang langsung menumbangkan salah satu pemain dari Infinity ternyata. Still elimination. Yes, still elimination dari TS dan juga DWG tadi ya. Betul, itu kayaknya kejebak sama dua tim deh. Depan, pokoknya maju kena, mundur kena. Tuh apes banget buat Infinity-nya termasuk dari For Rivals juga yang mungkin apes karena pemburu berhasil diamankan oleh tim FG. Sedikit demi sedikit sudah mulai maju, malah tumbang satu persatu anggota dari For Rivals. Dua orang tersisa bakalan terus smoke kali ini dan Epi pun tumbang. Masih ada dua punggawa lain yang bisa bertahan tentunya kali ini dari For Rivals. Bertahan dengan dua anggota mereka, namun FG juga kehilangan cukup banyak pemain mereka. Ter-take down satu persatu, sudah mulai bangkit kembali. 2 lawan 2 kondisinya, tapi dari For Rivals mereka juga sedang melakukan revive karena anggota-anggotanya sedang ter-take down. Masih berlanjut kali ini, di mana yang ter-take down sedang memberikan informasi, tapi sepertinya dari seorang Tiger akan kembali lagi maju ke depan sana, sedang melakukan revive, tapi sudah mulai ada flank yang dibangun oleh Epi dari bagian kiri menembus barisan smoke. Belum ada through the smoke, belum ke spot juga, belum bertembakan, dan belum ada informasi di bagian elimination pit. Tapi satu pemain FG menuju ke bagian luar dari blue zone-nya. Blue zone sudah mulai bergerak dan Epi
Epi dapetin satu, what? Begitu bagus pergerakan dari Epi, sebuah flank yang sukses. Bahkan dia memporak-porandakan setup dari FG dan FG pun rata. Mereka pulang ke lobby, Forevals bertahan dengan 3 anggota mereka. Oh my lord, itu epic. Dari tadi kita bisa melihat ya, dari tadi For Rivals terknockdown satu persatu pemain mereka. Masih belum ada kesempatan mereka untuk nge-revive. Epi melakukan flanknya ke arah wing sebelah kiri dari pertahanan mereka dengan HP yang benar-benar tipis. Pas ada juga teman-teman sekalian, tetapi nampaknya kita akan melanjutkan untuk bisa melihat war-war yang lainnya di bawah sana. Karena ternyata dari tim NR, S7 atau Alpha 7 dan juga DX kali ini juga bertemu di kaki gunung. Dan nampaknya Alpha 7 juga kali ini benar-benar memborbardir dari pemain-pemain dari tim DX yang Sena sudah terlihat. Dan kali ini terlihat dengan sangat jelas Sena nggak melakukan spray down, tetapi dia benar-benar mau mengamankan granat, mau melontarkan granat. Yang pertama sudah dilontarkan, yang kedua kali ini akan dilontarkan dari seorang Sena Texa. Apakah akan connect? Yang kedua ternyata masih belum terlalu connect. Dapat satu ternyata. Connect ternyata. Mafioso. Oh, Mafioso ternyata yang berhasil memulangkan Dak ke arah lobby. Dengan begitu berarti The Xavier pulang secara utuh. 11 tim tersisa kali ini. Stalwart masih mendapatkan sebuah lepekan tipis untuk mereka bersembunyi, tapi mereka belum masuk ke dalam zona. Dan ada Damwon Gaming serta tim Secret yang bisa memporak-porandakan pergerakan dari 628 nantinya. Oh sorry, Stalwart nantinya. Dan Damwon Gaming masih bertahan di bagian rumah mereka karena rumah mereka masuk ke bagian zona. Action kembali lagi di D5. Masih bisa bangkit dan survive dengan 2 anggota yang tersisa. Stalwart, Scry dan juga Action kali ini. Scry benar-benar bergerak dengan hati-hati. Proning movementnya dilakukan dengan sangat maksimal dari seorang Scry dan juga Action kali ini. Sedikit demi sedikit mau maju supaya tidak terlalu terdeteksi oleh tim Secret DWG di atas sana. Masih selamat untuk 2 pemain terakhir dari makin Stalwart. Yes, betul sekali. Makin tipis lempengan yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Stalwart karena mereka juga butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona dan sudah ada Damwon Gaming yang bisa memotong rotasi mereka. Sementara Secret tadi kalau nggak salah mereka membiarkan Stalwart, mereka lebih berfokus objektif untuk masuk ke dalam zona berikutnya lagi dan Navi cukup dekat dengan Alpha 7 tapi sepertinya Tixi mengetahui tidak mungkin ada smoke tanpa ada yang melempar. Bergerak pelanan pasti sedikit memutar balikan kendaraannya tidak jadi untuk di depan sana, namun ada tembakan dari bagian kanan ternyata Nova bisa melihat pergerakan dari tim Navi. Tembakan menuju ke arah Kitsune namun Kitsune masih bisa bertahan, namun granat dari bagian belakang tapi tembakan dari King mampu untuk menumbangkan seorang Mekuwan. Tumbang dari arah Navi. Mungkin bakal menjadi korban berikutnya di mana Trixie kali ini masih bersembunyi di balik sebuah batu namun Bluzon bakal memaksa bergerak untuk tim Navi. Trixie terspot dengan sangat jelas. Angle yang free, se-free-free-nya membuat Navi kocar kacir dan tumbang satu persatu anggota mereka. Kitsune last man standing untuk Navi. Betul sekali, ternyata di sisi yang lainnya S2G juga tereliminasi tetapi Kitsune mendapatkan splash damage yang cukup signifikan tadi. HP-nya tinggal 1/4, udah merah semerah-merahnya kali ini. Sementara itu Revo juga akan langsung aja melontarkan granat yang selanjutnya ke arah Kitsune. Tapi nampaknya masih akan terlalu jauh posisinya karena kita masih akan terus fokus ke arah sisi yang lainnya. Next Ruya kali ini bertemu dengan 628 yang dimana lagi-lagi gaming granat atau granat gaming memborbardir tanah Angel kita. Yuyang akan langsung aja menusuk pertahanan yang sudah diamankan oleh seorang Frozen dan lagi-lagi Frozen mendapatkan 628. Rata sudah satu tim karena lobby, 628 pulang karena lobby, bahkan Nexruya juga dipulangkan menuju karena lobby. Alpha 7 bergerak menuju ke bagian circle berikutnya namun ada tembakan dari arah Forevals. Epi hampir saja mendapatkan satu namun angle-nya benar-benar terbuka, satu orang ter-take down dan satunya lagi masih bersembunyi di balik sebuah bagian begitu tipis dan diledakkan begitu saja meletup. Sudah balon hijau, satu persatu tumbang bahkan kali ini dari Alpha 7 hanya tinggal Revo yang tersisa. Namun dari Forevals dia harus keluar karena di belakang Bluzon sudah mulai menghampiri seorang Epi dengan low SP-nya dan Epi ditembak dari arah yang tidak diduga-duga. Nova menjadi backstabber. Satu tim kembali lagi pulang ke arah lobby. 5 tim tersisa. Kali ini Nova, Stalwart, Damwon Gaming, Alpha 7 dan juga tim Secret. Yap, yang dimana sekarang kita bisa melihat adanya granat dari seorang Order. Lagi dan kali ini mereka harus menghabisi Alpha 7. Itu berarti 3 lagi ya? Ya. Soalnya kan satu terkena Betul. Itu buy one get two ya. Beli 1 gratis 2. Berarti dapat 3 elimination lagi untuk tim Nova dan Order.
ini kayaknya dia udah bisa ngedapetin titel Grandmaster sih. Nah, itu dia fix sih udah 2 kali berturut-turut. Tapi nampaknya setelah kita tadi terkesima oleh Granat Gaming, selanjutnya yang sudah dilakukan oleh Order, kita akan fokus lagi ke arah war yang akan berlangsung sesaat lagi antara Nova, DWG atau Damwon Gaming dan juga tim Secret. Alright, ini pergerakan yang sudah mulai berhati-hati karena tiba-tiba hening, tidak ada tembakan sama sekali, tapi granat kali ini dari Vavian berbicara pada Boys, 1 tumbang dan ada Through the Smoke juga. Oh sorry, Through the Grass kali ini dari iShot masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown karena pemain yang ada di depan dia. 3 tim tersisa dengan jumlah yang agak sedikit pincang karena Nova hanya menyisakan 2 player aktif saja dan DWG serta tim Secret masih utuh keempat pemain mereka. Yang paling enak sebenarnya DWG. Mereka nggak butuh banyak bergerak untuk di 3 circle yang tadi kita lihat, mereka hanya stay di kompon mereka. Mereka mendapatkan sebuah lower ground, permainan yang begitu maksimal dengan area kontrol yang begitu bagus dari Damwon Gaming. Ini bisa dibilang harusnya ya, mungkin 40% WWCD buat mereka. Dan ini bisa terlihat dengan sangat jelas ya, mereka memaksimalkan kesempatan-kesempatan advantage yang tadi sudah disebutkan oleh Bro Pasta. Karena mereka masih sisa berempat, masih utuh dan bahkan sekarang mereka sudah mengantongi 5 total elimination. Dan juga sudah mulai men-spot keberadaan dari tim Secret kali ini. Forest dan juga Juni nampaknya akan mencari-cari seorang jumper yang sekarang sedang berkamuflase. Masih bisa bersembunyi untuk saat ini jumper. Benar-benar tenang, masih belum terlalu bergerak, hanya akan langsung saja mengintip ke kanan dan juga ke kiri sementara rekan-rekan yang lainnya lagi-lagi dibombardir oleh granat dari Order dan Fredo pun langsung tereliminasi di tangan Juni ternyata. Betul, ada still elimination dan Jumper juga masih mendapatkan tugas yang sama di mana Jumper bakal menjadi jangkar atau penjaga pintu untuk rotasi dari Damwon Gaming. Sudah ada pergerakan dari iShot! iShot tumbang tembakan AWM yang begitu menyakitkan, namun Juni juga tumbang karena tembakan dari Nova. Saling beradu tembakan untuk 3-way showdown dari 3 tim yang tersisa kali ini. Iya, dan kali ini Nova masih bertahan dengan 2 punggawa mereka. Sementara itu dari tim Secret pun juga sekarang dibombardir. iShot harus tereliminasi di tangan Forest nampaknya untuk saat ini. Matoy masih bertahan tetapi sampai kapan? Karena kali ini damage dari Blue Zone benar-benar menyakitkan. Dan tinggal sisa seorang jumper, seorang diri saja. Yang dimana sekarang masih bertahan, masih sabar banget, nggak membuka tembakan sama sekali. Tapi at least jumper sekarang udah mengetahui pergerakan-pergerakan yang dibangun oleh Dewe. Jumper mendapatkan Fabian, tetapi masih ada backup yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang lainnya dari DWG. Tim Secret tereliminasi di posisi ketiga, hanya menyisakan Nova dan juga DWG saja. Betul, bahkan kali ini Nova sudah mendapatkan 1 knockdown berarti karena DWG ini adalah battle antara Nova dan juga DWG untuk yang kedua kalinya pada hari ini. Apakah kali ini DWG bakal mendapatkan WWC ringnya, tapi King mendapatkan tembakan namun dia masih bisa bertahan. Dan DWG, Damwon Gaming dengan granat yang begitu perfect membuat mereka berhasil mendapatkan WWCD di game yang keempat. Congratulations untuk Damwon Gaming WWCD di game kali ini. DWG, mereka bak memberikan revenge ke arah Nova, di mana Nova tadi menutup game dengan menggunakan granat. Dan kali ini dibalaskan, ditutup juga oleh DWG.